gue mungkin bukan bapak yang baik gitu loh, tapi gue bapak yang asik. Justru itu yang kita harus hati-hati sih, gampang disentuh, gampang. 1 juta follower lu, 2 juta haters lu. Udah gitu, jangan songong, tengil, belagu, tai, babi, itu segala. Terus udah gitu, cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada DP. Pe, apa kabar, Pe? baik. Ini teman lama banget, Pe. Dodi Damara. Udah nonton dong filmnya? Udah kan, keren banget, Pe. Ini lagi promo ya, semua lagi. Ya, kita semua beberapa dari sekian banyak cast ya akhirnya dibagi-bagi beberapa titik, ganti-gantian aja lah, bagi-bagi tugas, ada yang ke sinema visit, ada yang ke media visit, ada ke TV. Ini film gede kan? Kalau gue udah nonton nih, gue nontonnya aja, wah, lihatnya aja udah. Sebenarnya ukuran besarnya sih kalau dilihat lebih kepada ketokohannya Buya Hamka sih sebenarnya. Kenapa melibatkan banyak pemain? Karena memang tokoh Buya Hamka yang mungkin teman-teman semua di sini atau pemirsanya Alvin tahu ini bukan hanya seorang pejuang, pujangga, tokoh agama, kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh di Indonesia tercinta ini, seperti dengan Cokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta, gitu ya. Akhirnya di sini banyaklah melibatkan teman-teman aktor yang lain, gitu. Kebetulan Alvin waktu itu diajak juga pas lagi sibuk. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang film besar lebih kepada penokohannya Buya aja sih. Dan pemainnya juga asik-asik semua. Iya kan? Bahkan benar kata DP tadi, kata Doni bilang tadi ya. Bahkan almarhum Bung Karno pun pada saat berpulang ingin disolatkan oleh beliau ya. Iya, jadi kedekatannya Buya adalah lebih kedekatan, bukan hanya kedekatan sebagai Buya dan seorang presiden, lebih kepada pribadi. Tapi pada masa itu Bung Karno melihat tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang ditulis oleh Buya seakan-akan menentang era pemerintahannya Soekarno, sehingga dia dipenjarakan lah. Tapi ternyata pada saat Bung Karno merasa akan meninggalkan dunia fana ini, dia ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Luar biasa sekali kan. Kalau yang belum nonton, udah tahu belum DP jadi apa? Pe, ceritain dong, Pe. Dikit dong, Pe. Nah, saya dipercayakan sebagai ayahnya Buya Hamka atau Haji Rasul atau Angku Rasul. Nah, sekalian aja gue cerita ya. Iya dong. Kesulitannya adalah amat sangat sedikit literatur, referensi, artikel, foto mengenai Angku Rasul itu. Beda dengan Buya Hamka yang kita masih banyak tahu, sempat ngelihat waktu pada saat itu di TVRI ada mimbar agama Islam. Dan bukunya juga pada saat dia dipenjarakan, pada saat dia perjalanan menimba ilmu di Mekah. Tapi literatur mengenai ayahnya Buya Hamka yang ternyata ilmu keagamaannya itu pada saat itu jauh di atas Buya, yang menurut terminologi gua sih setingkat di atas dewa, gitu, amat sangat sedikit. Jadi kesulitannya adalah gimana ya caranya. Jadi akhirnya gue wawancara dan observasi terlibat dengan orang-orang yang di mana waktu itu Angku Rasul tinggal, kemudian ke keluarga, sama ya ke Vino. Berarti di dalam Maninjau ya? Maninjau sana ya? Payakumbuh ya? Nah ini kenapa lu yang tawarin nih? Bukan orang awal ya? Oh ya, itu juga salah satu tuh. Saya juga pada saat ditawarkan dan dipercayakan itu, sebenarnya tuh film Buya Hamka ini sudah dipersiapkan sejak 2015. Dengan melalui beberapa banyak sekali research desain dan penggalian sejarah, akhirnya baru persiapannya 2018, kita syuting 2019. Nah, jadi Vino lebih dulu
Film dulu yang dipercayakan itu. Kemudian baru dicarilah backup di sekelilingnya. Saya sendiri sih baru dikasih tahu kurang lebih ya 6 bulan sebelum film itu produksi. Oke, berapa lama ya syutingnya, proses syutingnya? Proses syuting sendiri di Indonesia 40 hari. Kemudian di volume 1 ini adalah lebih sudah dibagi 3 volume ya? Iya, tapi itu syutingnya 1 karena pada saat film itu diproduksi, kita semua dibilangin ini akan dibagi jadi 2 bagian. Tapi ternyata raw materialnya sendiri hampir 6,5 jam. Sehingga kalau dibagi 2, ada banyak sekali adegan-adegan yang menggambarkan bagaimana perjuangan Buya Hamka, bagaimana perjuangan dia ketika di penjara dengan sisi humanis, romantismenya dia dengan Siti Raham, banyak yang hilang gitulah. Akhirnya dibikinlah 3. Jadi 3 ya. Tapi akhirnya DP mantep banget nih di film nih. Ya, dari model. Udah nonton, Fit? Udah dong. Gue berharap lanjutannya langsung gitu loh. Biar habis sekalian. Gak apa-apa deh 6 jam gue bela-belain gitu loh. Jadi kayaknya mantep banget ya, Pe. Sekarang udah mulai bener-bener film ya. Semua akhirnya. Jadi dulu kalau buat yang baru nonton yang umurnya nggak beda jauh sama kita, ya. Kita kan 20-an something ya. Iya, Gen Z. Tambah sekian. Gen Z kita. Kok protes? Enak aja. Beneran. Antara Gen Z sama legenda hidup kayak badak. Yang aku dia loh, gua enggak. Oke, nah kalau dulu DP terkenal sekali sebagai model, ya siapa yang nggak kenal Doni Damara? Banyak. Ya. Masa? Gue dulu fans banget sama lo. Karena waktu lo... Gue denger suara lo waktu siaran aja gue bisa... Bancol. Ganti kalau gitu kan. Gak bisa dia. Dia memang parah kalau ngobrol asik gitu ya. Oke, terus kemudian lo main film Perwira Ksatria kalau nggak salah ya. Itu awal-awal ya? Sebenarnya film pertama gue itu adalah Ketika Cinta Telah Berlalu. Jadi awalnya memang seperti yang lu bilang tadi, ya pada saat itu ya selain foto model, kemudian juga model catwalk. Terus kemudian pada saat itu juga ditawarin lah, udah banyak begitu, bukan tanpa bermaksud apa-apa ya. Maksudnya ditawarin lah film lah apa. Cuma pada saat itu kan gue baru masuk kuliah kan, semester 1, semester 2 itu udah kita ikutin harus mata kuliah dasar umum, mata kuliah wajib fakultas, begitu MKDU, MKDWU, MKWF, begitu semester ketiga baru bisa milih kan, jadi gue bisa atur-atur gitu, dan dijemputnya di kampus. Dan namanya anak kampus begitu dijemput dibilangnya sedang kuliah, padahal nongkrong dulu di kantin. Itu biasa itu. Oh jadi bukan Perwira Ksatria ya pertama ya? Ketika Cinta Telah Berlalu, sutradaranya waktu itu almarhum Buce Malawal. Terus kemudian almarhum Mas Didi Petet juga gitu. Sama Ira, sama Mita. Betul. Nah dari situ baru mulai semua itu kan? Iya. Sampai dapat penghargaan di Festival Film Asia untuk Lovely Man. Lovely Man. Ya. Transgender di situ. Iya. Langsung dengan berbagai macam karakter banyak jeda sebenarnya karena waktu itu gue harus menyelesaikan kuliah gue dan jadi, lu masih model pada saat itu masih jalan terus kan? Iya. Karena keluar orang tua ya maksudnya kamu mau ngapain aja terserah, yang penting kamu selesai dulu. Iya, jadi ya sempat jeda lumayan berapa tahun gue bukan maksudnya menolak rezeki, entar rezeki milih-milih lagi. Tapi jadi gue selesaiin itu, terus kemudian mulai lagi itu kurang lebih 2012 lah, ya itulah Lovely Man itu. Dan langsung naik ya. Ya itu juga karena karunia Tuhan juga sih, Vin. Itu film sebenarnya awalnya cuma mau dibikin film cuma 17 menit. Iya. Sutradaranya Teddy. Film pendek sebetulnya. Film pendek. Sebenarnya tadinya mau dibikin film pendek. Teddy Suryatmaja. Terus kemudian ada publicist namanya John Badalu. Wah, itu orang sakti. Iya. Publicist sakti itu. Iya. Jadi dia bilang kenapa lo nggak bikin film panjang aja gitu. Jadiin film festival. Nggak mungkin ini beredar di Indonesia. Karena kebetulan waktu itu di opini kita Ical baru beli lensa fix 50 mili. Ya udahlah kita bikin aja 17 menit. Dilihat sama John, ya udahlah akhirnya ditulis lah sama Teddy di kertas. Iya. Oke, jadi didiskusin, ini oke nggak, Vin? Ini oke nggak, Don? Ini oke nggak, gitu. Teddy sih kebayang. Iya, jadi udahlah kemudian dibawalah film itu oleh John ke beberapa festival. Biasanya kalau dibawa ke festival udah menjadi talk of the town, terus diundanglah ke beberapa festival lain gitu sampai akhirnya yang salah satu festival terbesar ya di Asian Film Award itu 2012. Dan dapat penghargaan situ ya. Iya. Memerankan karakter transgender di situ pada masa itu loh. Iya. We are not talking about now ya. Karena kan sekarang lebih terbuka ya. Iya. Pada masa itu gimana, Don?
Gua rasa Teddy juga punya banyak kandidat ya. Cuma yang gua tahu dari bilang kenapa lu milih gue? Karena Barry Prima juga pernah bikin kan, dia juga main kan. Iya. Beberapa tahun setelahnya sebelumnya. Banyak sekali lah teman-teman kita bikin. Kenapa lu milih gue? Gue bilang, gue tanya dong. Gue ngecadangin siapa? Kata dia Siapa gitu. dicadangin? Ya dia sebutin lah, udah lu nggak perlu tahu lah DP. Dia bilang gitu. Tapi ya jadi kenapa? Karena mereka takut untuk label. Gitu. Artinya lo main ini lu takut di label, inilah gitu. Gitu. Lu gimana? Padahal itu karakter kan? Iya, gitu. jadi tadi nanya ke gue, lu gimana? Menurut gue ya, sebagai konsekuensi aktor sih kita berperan ya kita berusaha blending atau cair dengan tokoh itu ya nggak ada masalah. Teman-teman gue yang deket, teman-teman main gue, teman-teman Badung gue, teman-teman baik gue, teman-teman dosen lebih tahu gue. Ada teman-teman Badung ya? Banyak. Ini teman Badung kalau gitu, bukan teman-teman Badung. Teman Badung banget kalau Ya, maksudnya lebih kental kan gitu bercandanya di kita mau diledekin sampai titik nadir. Kita nggak ada marah-marahnya. Nggak ada marahnya sampai titik nadir pun gitu. Betul. Jadi akhirnya dipilihlah gue gitu. Nah, terus mulai dengan semua film ya nah, ada dari beberapa situ mungkin yang sampai tahun jadi itu 2012 itu kemudian tanpa diduga film itu beredar ke 52 negara. Jadi kita ke festival di 52 Can you negara. imagine deh, gila. Ya meskipun CDL. ya nggak gantian sih berangkatnya, Vin. Kadang-kadang ada yang editornya, kadang-kadang ada Teddy-nya, kadang-kadang ada Ical atau gue-nya. Tapi 52 negara ya. Wah, blessing in disguise ada kayak gitu. At least 50 negara lihat lu gitu. Ya dan yang gue semuanya. Dan yang gue bangga, amat sangat bangga. Ada kesempatan di salah satu festival lagu Indonesia Raya dibawakan pada saat gue terima piala itu. Mestinya kan film Indonesia Raya itu diputar tuh kalau nggak olahraga ada orang meninggal kan di luar Indonesia. Wah, gue berbes milih gue. Kebayang gitu. Ada arti tersendiri nggak film itu menurut lu? Buat lu nya ya? Iya jadi itu amat sangat cerita yang sangat membumi. Kita nggak bisa mengingkari ada teman-teman kita seperti itu. Kita nggak bisa mengingkari ada teman-teman kita yang beda dari kita. Bukan berarti punya kelainan ya. Saya nggak ngeliat itu. Cuma dari hati yang paling dalam sebenarnya mereka orang-orang yang kreatif gitu. Kita nggak bisa milih lu mau dilahirin warna hitam, ungu, pelangi, biru, putih. Dia juga nggak mau gitu. Ya itu artinya ya gue harus respect seperti itu. Dan gue observasi terlibat kok ke mereka. Jadi artinya meski mereka pasti akan berjarak dulu sama gue. Misalnya, Mbak, aku boleh ngobrol. Terus siapa? Ada apa? Mau ngapain? Gitu. Gue bilang akan bikin film tentang dokumenter gitu. Jadi akhirnya gue nginep di beberapa kali tempat. Dan mereka itu kalau gue nginep amat sangat tidak jahil ya, quote-unquote jahil. Jadi nggak ada tuh berusaha untuk ini, nggak ada sama sekali. Ngobrol biasa, nggak ada ini lu gila, nggak ada gitu. Itu salah satu bagian dari show-nya aja. Hari-hari biasanya mereka ngomong biasa meskipun ada cengkoknya. Jago banget tadi gimana? Ini lu hari-hari biasa. Dan keesokan harinya banyak sekali yang gua tempat nginep itu ada pakaian PNS, pakaian aparat, pakaian bank, dasi apa gitu. Jadi gue tanya, lu kenapa ngelakuin ini gitu ya? Satu mereka seneng, satu mereka quote-unquote jualan, atau satu ya udah gue melakukan ini buat memuaskan itu aja. Kita nggak bicara agama ya, tapi maksud gue ya ada di sekeliling kita seperti itu. Dan mereka tetap berprofesi sebagai entah itu PNS, entah itu pegawai bank, entah itu aparat, entah itu apa ya udah gitu. Itulah menariknya ya dari sisi itu. Itu jadi ini amat sangat humanis sih film ini. Iya. Jadi selanjutnya memang milih film nih untuk sebenarnya sih nggak milih-milih sih, nggak milih-milih kebetulan aja. Selesai masuk. Enggak. 4 nunggu, ada 6 film nunggu kan? Enggak. Kalau gua kan mulai mainin dulu, harus stripping dulu. Tapi 8.000 tahun loh, stripping lo. 8.000 tahun kita bisa 87. Kan gua pengen kayak lu gitu. Bisa bikin di Alexa nih, nggak pengen gini ya nih. Beneran keren. Dia mesti beli sendiri, lain kali pakai Alexa aja, palingnya red gitu ya, nggak dia pakai DSLR ya. Ini satu dari sekian banyak teman-teman gue yang berprofesi sebagai pekerja seni, yang makin tambah umur makin keren. Kembali ke pertanyaan tadi, Ben. Iya, sebenarnya sih
di teman-teman selistingan gue gitu, gue mungkin nggak terlalu produktif gitu karena gue masih ingin punya me time, gitu ya. Nggak bermaksud pilihan. Iya, nggak bermaksud milih-milih rezeki ya. Gue juga takut ntar rezeki juga milih. Gue nggak mau malu don lah. Gue nggak mau maluin. Picky gitu. banget sih, misalnya gitu kan. Iya kayak gitulah kurang lebih. Iya sih, betul. Begitu lu terjun ke sesuatu yang memang menuntut lu untuk banyak nggak punya waktu buat diri sendiri dan keluarga, ya automatically ya. Iya. Itu konsekuensinya memang sih, betul. Jangan dianggap risiko ya, udah konsekuensinya aja kita gitu. It happen to me, tapi gue nikmatin akhirnya. Ya akhirnya jangan jadiin tugas gitu ya. Kita kerja kalau jadi tugas pasti akan kelihatan lah di screen, kelihatan di situ bahwa ya lu cuma tugas aja, nggak ada. Ini enggak nih, happy banget gue. Nggak ada. Kamera doyan, lain gue langsung kena lampu yang bagus. Nggak ada ruhnya ketika lu mendeliver line atau dialog. Gitu. Tapi pandangan lu soal perfilman Indonesia itu gimana ya Don sekarang? Apanya nih? Secara general aja lu lihat ya sekarang ya. Film yang lu perankan sekarang aja dari 2019 keluar sekarang kan ya. Jeda itu ya selain ada pandemi, tentu ada yang lagi boom, genre tertentu yang lagi apapun dibikin orang namain nonton di genre itu gitu. Nah, terus sekarang masuk nih di antara semua genre-genre itu. Nah, gimana sih perfilman kita sekarang Indonesia? Menurut lo gitu loh. Apapun production house-nya, sebesar apapun production house-nya, dia nggak bisa menebak film mana yang laku. Dari empat, gue analoginya gini, dari 4 roti yang dia bikin, dia nggak tahu nih mana roti yang laku, entah keju, kismis, coklat, susu. Tapi begitu ada di sini, pemainnya. Not even pemain, apalagi pemain. Begitu ini jadi yang laku, ini pasti akan jackpot tutupin yang 3. Biasanya seperti itu. Jadi, tapi balik lagi ke perfilman Indonesia, gue amat sangat suka dengan sekarang, artinya banyak sekali aneka ragam dan variatif cerita. Ditambah lagi penulis-penulis kita udah banyak yang bisa orgasme dalam menulis, artinya yang amat sangat gampang di-deliver gitu. Ditambah satu lagi ada, kalau dulu kan kita cuma mengenal bioskop, sekarang ada namanya platform OTT lah, you name it lah, apalah ya itu ya. Jadi itu sebenarnya kue terbesarnya gitu, karena banyak sekali orang yang masih orang nonton bioskop kan harus janjian. Kita nonton yuk jam segini, ngantri tiket atau apa gitu. Kalau dulu zaman dulu kita nonton kan kita ke bioskop tuh seneng dandan apa. Sekarang udah dipermudah lagi dengan adanya platform-platform OTT, apalah. Contoh yang dari luar ada Netflix, ada platform di Indonesia sendiri lainnya. Nah, yang kita kurang adalah ini, Vin. Nah, kita kurang second line theater. Second line theater tuh Indonesia tuh cuma punya 1.300 layar dengan 270 juta 1.300 layar. Dan rata-rata dimonopoli oleh XX1 kayak CGV kayak you name it gitu. Yang besar-besar lah ya. Orang datang ke mall, teman-teman kita yang status sosial ekonominya nggak sama satu sama lain mungkin akan sungkan. Kalau zaman dulu tuh ada Jakarta Theater, mungkin teman-teman tahu, ada New Garden Hall, ada Presiden Theater, ada apa. Di bawahnya itu ada. Anak masa lalu ya New Garden Hall. Ini barusan lalu ngasihin briefing dulu ya. Di bawahnya tuh ada Twin Cinema, ada Satria Film yang di atas, tapi turun dan semua segala macam dengan harga yang lebih murah. Indonesia kurang sekali second line seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya second line bioskop seperti itu dengan film-film lama Indonesia itu kalah Amerika aja mau box office lah. Nggak semua orang bisa. Kita datang ke mall untuk nonton misalnya dengan tiket berapa sih? Mahal sekarang. 50 lah katakannya. 50 dengan jajannya. 45 masih ada sih. Dengan jajannya popcorn, bir. Popcorn. Bir peletok kan bisa. Nah, second line itu yang kita kurang. Jadi, gue sih melalui talk show ini, gue berharap pemerintah bisa sebagai regulator, terutama Kemendikbud, Kemenparekraf sebagai regulator, ajaklah investor-investor bikin second line itu. Seperti itu. Tinggal mau atau enggak aja sih sebetulnya. Tinggal pemerintahnya mau apa enggak. Ini banyak, kue kayak gini banyak banget. Banget. Karena kue terbesarnya di situ kok. Menarik banget. Iya. Kenapa nggak terpikirkan ya maksud gue? Pemerintah yang kurang tanggap. Iya nggak apa-apa. Kurang harus ada yang ngasih tahu kan. Gitu. Contoh yang paling gampang aja India atau Korea Selatan kayak gitu. Ya pemerintahnya sebagai regulator kan amat sangat mendukung gitu loh. Gua nggak tahu sebagai seribet apa birokrasi ini. Mudah-mudahan nanti setelah pemilu nanti
siapapun yang akan duduk di Kemendikbud atau Kemenparekraf bisa menjembatani kita sebagai pekerja kreatif bisa Merangkap politisi ya. Iya kan? Iya sekarang udah jadi politisi. Indonesia karya-karya kita di luar negeri udah ditakutin kok. Maksudnya ditakutin itu artinya contoh paling gampang berapa kali gue festival di luar negeri di live dengan itu dengan teman-teman dengan filmmaker dari Yunani kayak dari mana gue. Are you from Philippines? Gue selalu jawab, fortunately I'm from Indonesia. Yes, Bukan unfortunately. Terus mereka mumbling, oh he's from Indonesia, he's from Indonesia. Okay. Aware of him gitu kan. Hati-hati lo macam-macam. Tapi benar kan waktu gue masih sebagai jurnalis ya, gue kan kemana-mana kan, gitu tentang ke berbagai festival film apapun gitu. Iya memang. Terus enak banget ya. Iya. Bandrek paling enak ini. Enggak, mereka benar sih, apalagi sekarang gitu loh. Dengan karya-karya yang ada gitu kan. By the way, ada pertanyaan titipan tadi dari viewersnya Alvin Love. Kenapa seorang Doni Damara jarang mengekspos kehidupan pribadi? Gue tahu gitu loh. Itu kenapa ya? Tapi apa yang mau diekspos maksudnya? Di era digital ini menjadi yang gampang disentuh, menjadi gampang yang dilihat itu gue sih nggak suka ya digituin ya. Lu terlalu mau ngomong apa lah, gitu lah. Teman-teman gue aja seperti Alvin lebih dekat ke gue, lebih tahu gue bau kentut gue kayak bau abab gue kayak bau gue atau wanginya gue atau banget gila. Seperti dan gue diledekin sama Alvin nggak akan sedih, nggak akan marah, nggak ada apa. Terus apa yang mau kalau dibalik gitu? Kehidupan pribadinya mereka yang disentuh sama kita, mereka mau nggak gitu loh. Jadi maksud aku udahlah, nggak usah sentuh-sentuh lah. Setiap orang ada bordernya masing-masing. Gitu gue setuju sama lu sih makanya. Bukan gue artinya anti dengan teman-teman infotainment atau teman-teman itu enggak, tapi kalau misalnya mereka udah mulai menyentuh itu biasanya ngomongin ini aja deh. Keep the personal thing still personal kali ya, kayak gitu kali ya. Istilahnya. Yang kurang sekarang adalah dari teman-teman jurnalis yang infotainment itu mereka nggak tahu hak seorang narasumber itu apa. Hak seorang narasumber adalah mereka berhak untuk diam. Jadi nggak boleh tuh. Alvin, Mas Alvin kenapa sih nggak menikah gitu misalnya. Oh banyak. 1001 pertanyaan dan mereka itu. Gini itu nggak boleh. Sampai mereka nggak nanya lagi. Nggak boleh mereka menyentuh tuh nggak boleh. Itu sebenarnya hak narasumber kita. Siapapun itu narasumbernya. Udah gitu mereka kurang sekali referensi tentang narasumber yang akan dijadiin sumber beritanya. Itu sebenarnya kita harus mengedukasi gitu mereka. Ya gitu itu kurang lebih sih, Vin. Kayak gitu Pak, benar sih. Tapi benar ya, kalau jurnalis, especially entertainment journalist tahu betul positioning mereka dan narsum orang-orang yang diinterview. Iya, sebaiknya gitu dong. Tentu tidak akan ada sesuatu yang tidak enak yang terjadi karena tahu betul kan menempatkan di mana, bahkan membuat pertanyaan atau pemberitaan tentang itu pun juga jelas gitu kan, gitu loh. Meskipun judul tetap memang dilihat duluan ya daripada isi. Kalau judul sih sah-sah judul harus seksi aja. terserah, tapi judul harus seksi, harus eye catching, harus berusaha dragging viewers gitu. Tapi kan isinya harus nggak murah gitu loh. Tapi udah mulai main sosmed lo, gue liat udah mulai rajin gitu lah. Enggak lah, ini karena kemarin promo aja sih. Iya, lebih ke situ ya. Sama paling anjing gue. Iya. Kalau orang single mah begitu. Sama anjing gue paling. Iya, anjing gue jaing katanya kurang ajar dia. Tapi anak-anak gimana? Anak-anak mau diberi kebebasan untuk mengikuti apa yang dia pilih atau apa sebetulnya? Gue nggak pernah. Entertainment industry kayak nggak ya, Pan? Itu yang juga jadi anak-anak gue mereka ambil computer science dan satu lagi aktuaria, itu salah satu disiplin ilmu baru. Gue nggak mengharapkan mereka mau harus ikut ayah seperti ini. Nggak ada ketertarikan mereka ke sini. Yang besar ya Tama jadi kadang-kadang dia sering sekali mendirect perform di universitasnya dan di udah ada tuh yang gue agak kaget juga gitu gitu. Tapi balik lagi sih bekalnya dulu lah, paling nggak cara bekal dalam arti pendidikan ya, paling nggak itu bisa membuat dia punya struktur berpikir, sistematika berpikir, cara menyelesaikan masalah. Setelah itu udahlah
gampang. Gue mungkin bukan bapak yang baik gitu loh, tapi gue bapak yang asik. Ya. Lebih susah. Bapak yang baik mah minta apa aja gampang. Bapak yang asik untuk jadi temen, Karena kita jadi orang musuh. asik sih, ya. Iya, kita kan orang asik. Yo, kan? iya asik bener gila. Tips untuk menjaga eksistensi di dunia perfilman dan entertainment Waduh. industry, karena termasuk yang eksis sampai dengan hari ini gitu loh ya. Luar biasa. Ini gue mau belajar banyak nih sama lo nih. Enggak. Gue juga dari lubuk hati paling dalam, lu juga tetap eksis di sini, Vin. Dengan segala panggung yang lu selama ini. Berkarya banget, Iyalah, teman. berkarya kan nggak harus selalu di panggung ini, Iya. di panggung apa. Justru itu yang kita mesti harus hati-hati sih. Gampang disentuh, gampang. 1 juta follower lu, 2 juta haters lu. Keren. Semakin gampang disentuh ya Iya. benar. Terus kalau balik ke pertanyaan tadi apa ya untuk mempertahankan eksistensi, gini, analoginya, lu kalau nyasar gimana? Nyasar jalan lu bertanya sama siapa? Oh iya, orang yang ketemu dong. Oke, Iya. jadi jangan malu bertanya. Sambil contoh kayak misalnya gue gitu nggak ngerti kita bicara film. Gue kadang-kadang nanya ke teman-teman yang dari departemen PU yang selalu ngelayanin kita, bawain teh, bawain kopi, atau teman-teman art. Kita kadang-kadang nggak tahu ini mesinnya gimana ya. Nggak harus kita bertanya ke sutradara atau apa. Jadi ya kayak gitu, belajar terus udah gitu harus punya style. Terus udah gitu jangan songong, tengil, belagu, tai, babi itu segala. Terus udah gitu terus aja explore diri gitu aja sih, Vin. Iya sih, simpel sebenarnya. Ya, simple things lah itu yang anak-anak sekarang menurut gue kurang. Tidak Seperti itu menjadikan sih. itu sebagai. Iya, anak-anak sekarang tuh kayak monyet. Iya. Ya, maksud gue adalah kayak monyet, mereka I like that, bergerombol. I like that. Anak-anak sekarang itu kayak monyet. Kayak monyet, mereka bergerombol di sini, gerombol di sini dengan gawe masing-masing. Kita berempat ngobrol gitu. Berempat ngobrol di sana. Gue selalu bilang kalau misalnya ngasih workshop di kampus atau kalian kenal nggak kakak kelas kamu? 3 tahun di atas kamu aja. Kenal nggak adik kelas kamu? 3 tahun di bawah? Enggak, Mas. Ya, kalian semua monyet. Dia bilang, monyet gerombol sini gitu. Ada temen lain, gitu. Zaman dulu kita nggak ada gitu, Vin. Kita kenal semua Mau aja kan. seteler apapun Iya, kita tahu grup sana, Betul, grup sana, betul, apalah betul. kayak gitu lah. Ya, Itu yang bikin kita bisa Iya. punya Iya. banyak. Iya, network dan jadi lain-lain. ya. Tapi mereka empati terhadap teman, rasa Itu dia. sosial gitu, rasa mereka nggak tahu rasanya berantem dengan teman untuk berkomunikasi itu seperti apa. Itu yang Arguing itu biasa. iya. Ya kan, bahkan itu bisa jadi lebih dekat Iya, gitu. dan mereka dengan segala macam istilah-istilah yang menurut gue mereka bikin sendiri yang disulit-sulitin lah, kayak gitu loh, yang sulitin. Contohnya apa? Misalnya kayak GWS lah, atau misalnya tuh gaslight lah, gitu. Terus tiba-tiba apa? Yang menurut gue Kan kekinian. iya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Tapi jadi amat sangat segmented gitu loh, Vin, gitu loh. Kalau Jadi nggak bisa ikut ya lo nggak iya, masuk ya. seperti Oke. gay, lesbian, non-binary, terus apa, lu sama aja gitu. Jadi dipersempit gitu, non-binary apalah, kayak contoh-contoh seperti itulah, kayak gitu. Ya, tapi itu nggak bisa kita pungkirin sih Iya. dengan gadget gitu. We just have to face it kan. Iya, you have to face it and you have to do it. juga. We have to adjust to that. Iya, adjust juga. Iya. Ya. Ini yang kita lakukan sekarang juga Iya. adjust sebenarnya kan, sama aja. Kita adjust aja dulu kayak gimana kan, kita nggak Ya harus. itu kita alamin sih, gue alamin juga dengan teman-teman misalnya dalam suatu produksi gitu untuk Nah, ini menarik ini. untuk berkomunikasi ketika kita jadi ensemble sama pemain. Terminologi kalimat-kalimat yang gue tahu, gue sih nggak tahu. Gue nanya, itu maksudnya apa ya? Ya. Nah, maksudnya apa ya? Gitu. Maksudnya apa? Jadi mereka Udah manggil jelasin. Nak ya sekarang ya. Wah, karena Udah diceritain bapak-bapak. dia anak gue. Beda 2 tahun anak gue. Anak-anakan. Ya gue juga ada bapak sih sekarang. Jadi Bapak nanya ini kayak gimana? gitu ya. Terus untungnya adalah gue sama anak-anak gue, mereka main apa gue ikut main, jadi gue tahu. Jadi mereka bilang, kok Doni tahu sih apa? Bondingnya di situ. Ya bondingnya gitu. Jadi terminologi kalimat-kalimat mereka itu yang membuat kita cair dalam itu aja sih. Kalau enggak ketinggalan kita. Iya gitu loh. Dan buat gue mereka juga banyak yang Ketinggalan terus kalau kita nanya dianggapnya FOMO.
FOMO banget sih lo, gitu. Padahal Apa kita sih lo gitu? kepo banget atau Kepo FOMO. banget. Gue sempat sebel, gue nanya bukan FOMO, gue nanya bukan kepo karena gue nggak ngerti. Jadi kamu jangan nganggap aku begitu. Asik. Karena gue nggak Respon ngerti. mereka gimana? Kaget dong? Kaget lah. Ya sama kayak lo, kan sama-sama cobek. Anjir. Sambal pedes. Tapi emang nggak ngerti Aduh, kan. dibuka gitu. semua gua hari ini sama dia. Nyesel gua ngundang. Anyway, pesan buat generasi sekarang? Waduh. Mungkin lu lah yang lebih sepuh. Enggak lah. Kita beda 1, 2, 3, 4 tahun doang kok bedanya. Jadi Alvin ini 3 tahun di atas saya. Woi. Waktu SMA. Awet muda kan. Coba lihat di sini ya. Enggak lah, dia lebih beda lah. Nggak ada pesan apa ya, Vin? Iya. Kayaknya kok gue jadi berat banget kalau ngasih pesan. Ya, simple things sih. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang teman-teman dan kita kerjakan, kita aja lah, nggak usah teman-teman atau misalnya generasi muda sekarang, kerjakanlah dengan hati. Jangan itu jadi tugas gitu loh. Jangan itu jadi cuma sekedar lo mau dapat duit. Kita semua di sini bukan orang kaya, kita semua orang seneng di sini. Megang uang 1 juta sama 100 juta, ketawa kita sama. Beda dengan yang orang niatnya dengan orang kaya, lo megang 100 ribu begitu dapat kurang. Gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Terus dia gitu balik lagi mengutip quote-nya Buya, kalau cuma kerja dan sekedar kerja, kerbau juga bisa. Kalau cuma sekedar makan atau apa, monyet juga bisa. Tapi satu quote yang gue suka banget. iya, esensinya kan nggak di situ gitu. Jadi hati harus ikut kerja. Kalau nggak, ya contohlah kita di sini dunia kreatif, kelihatan di layar, kelihatan kok di muka. Kalau kita cuma tugas, nggak ada ruh yang keluar dari yang kita bawain. Ya gitulah kurang lebih lah, Vin. Yang lain nggak ada sih. Ada pertanyaan satu lagi, kenapa masih sendiri sampai sekarang? Kepo banget ya tanya-nanyanya. Ini sebenarnya Padahal kan sih Doni Damar, siapa sih yang benchmark nggak saya tahu? sih sebenarnya Alvin Adam. Asik, dilempar lagi ke gua. Begitu Alvin Adam, Pak ini grafisnya enakan mana ya untuk undangan gitu? Apa enakan print, apa enakan Sorry lewat ya, WA? kalau kayak gua gitu. sekarang pakai digital. Ya makanya enakan print. Kadang-kadang orang-orang perlu masih analog, Vin. No text digital aja makin simple. Hari gini seru banget. Tapi emang bener lu enjoy kan single kan? Ya, Gue nggak detail single gimana, tapi iya. dengan sekarang kan lebih being single kadang-kadang menurut gue fun. ya, Iya kan? it's kind of fun, man. Iya. Gitu, siapa sih yang nggak pengen punya ada temen gitu di usia kita sekarang yang masih Companionship 40 tahun, 40 tahun masih panjang hidup kita, men. Iya. Gitu, artinya Gue 38. Terus oh beda tipis, 2 tahun. beda 2 kali puasa. Iya. Udah gitu. 2 tahun puasa. Yoi. Puasa gue setengah hari, Vin. Ya kelihatan kok beda. Tapi 2 bulan. 2 kali lipat. Tapi kalau Ya. dia nggak bisa mulu sih bener. Siapa yang nggak pingin punya, cuma di sekarang kan kita harus banyak berdamai. Artinya berdamai dengan Kenapa dulu nggak damai? Bukan, berdamai dengan lu udah biasa sendiri. Kan lu kelamaan tuh, 2012 lama loh sendiri. Udah, 2012 kan? 11. Ya artinya harus berdamai kan. Bisa nggak kita membagi ego kita gitu loh. Yang gua belum dapat itu sih. Ya bukan artinya gua menentang satu institusi perkawinan sih. Cuma kita bisa nggak berbagi yang udah biasa gue kerjain dari gue nggak ada manajer. Alvin punya manajer lebih enak gitu. Gue nggak ada manajer dari mulai draft 1 atau misalnya baca kontrak sampai schedule Sendiri. kemanapun itu gue sendiri. Enaknya sih. Iya sih. Nah itu bisa nggak ya gue nyusun baju dulu waktu menikah aja baju bukin gue susunin. Tante. Iya, Tante. iya, tante. Nah itu bisa nggak gue beda ya kayak gitu Nggak lah. model, gimana nggak gile lo. mungkin ini Vin, mungkin belum dapat aja sih Vin. Iya sih. Iya sih. Lebih ke sana ya. Bukan hanya sekedar mengejar seksis kalau sekarang di usia segini, tapi lebih kepada teman untuk. Kalau mau itu mah gampang kali. Kalau mau ke sana Kok gitu. susah, Vin, lu gampang ya? Dah. Oh iya, belum selesai. Terus. Bukannya gue yang ngajarin. Iya, bilang gue yang Iya, dia bilang gampang. As you say, snaps my finger, dia bilang gila. Gila. Gue kan dulu pik banget. Coli masih enak, Vin. Iya. Masih lu. Masih enak. Kasihan banget. Jadi menurut gue bukan kalau cuma sekedar seks saja mungkin kita nggak bicara agama-agama. Cuma kan temen argumen, temen berantem, temen ketawa, temen apa yang gue nggak picky gitu. Alvin juga nggak picky, cuma ya belum dapat aja kali.
Iya sih sebenarnya ya. Iya kan? Dan nggak tahu nggak mikirin sih, gue nyantai aja. Betul. When it comes nanti kan datang sendiri gitu loh. Kadang-kadang ya smart woman foolish choices. Enggak. Kita tutup aja. Iya. Bukan semua udah. Enggak. Thank you, man. Gue ada hadiah nih buat lo kasih ke nanti yang naksir lo. Thank you. Penuh pribadi. Bye. Bye.